Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Teknik Kimia Industri 2, SMK Negeri 6 Surabaya, ingin mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Saya Nesananda Aprilia, nomor absen 22. Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Yang pertama, wawasan keislaman. Peradaban Islam di benua Asia. Pada masa ini, pertumbuhan umat Islam di dunia semakin meningkat dengan ditandai semakin berkembangnya jumlah umat Islam di berbagai belahan dunia. Agama Islam ini lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah ini, Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah-wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan pada data tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Bangladesh, Uighur, Cina, Turkmenistan, Azerbaijan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, dan Palestina. 2. Peradaban Islam di benua Eropa. Islam memasuki benua Eropa berdasarkan realitas sejarah melalui 4 periode, yaitu yang pertama, masa kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, yaitu Prancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. Yang kedua, masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Penguasa Mongol yakni dinasti Khan beragama Islam yang kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea terdiri dari orang-orang Tartar. Yang ketiga, masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Yang keempat, masa kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Kenalkan, nama saya Aulia Dewina, absen 2. Peradaban Islam di benua Afrika. Penyebaran agama Islam masuk ke benua Afrika semenjak Rasulullah SAW masih hidup pada tahun ke-5 dari kenabian. Memerintahkan beberapa orang sahabatnya yang berjumlah 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habsyah. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Ma'us dengan maksud untuk menghindari penyiksaan dan menamatkan diri dari kaum kafir Quraisy, serta mendakwakan agama Islam. Selain itu, pada kurang lebih 6 tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah kepada Muqawqis. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah 643 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijrah, Amr ibnu As sebagai panglima perangnya. Mesir dapat dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi yang waktu itu dikuasai oleh Muqawqis. Pada abad 7 sampai 8 Masehi, Islam menyebar ke negara di Afrika Utara setelah terjadi Islamisasi dan Arabisasi. Penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam Kristen serta antara Islam dan westernasi sekuler. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yanti Putri, absen 32. Peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik.
Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia I dan II. Di antara imigran itu, ada yang berasal dari Pakistan, India, dan Indonesia. Umat Islam Australia tersebar di berbagai negara bagian seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, dan Tasmania. Selain itu, umat Islam terdapat pula di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Di benua Australia pun terdapat organisasi-organisasi Islam dan masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Misalnya, umat Islam Turki lebih banyak berkelompok sesama Muslim Turki dan membangun masjid yang dikelola berdasarkan kebiasaan Turki. Pada tahun 1976 dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional, yaitu Australian Federation of Islamic Council, yang tugasnya melaksanakan koordinasi khususnya dalam dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. Perkenalkan, nama saya Sonia Artanti Sugiarso, nomor absen 34. Selanjutnya, peradaban Islam di benua Amerika. Islam di benua Amerika tidak dapat diketahui secara pasti kapan masuknya. Namun ada yang menduga Islam telah memasuki benua Amerika sebelum pelaut Portugis yang bernama Christopher Columbus menemukan benua itu pada tahun 1492 Masehi. Bukti kebenaran dugaan itu sampai sekarang masih diselidiki. Sejumlah kaum muslimin dari Spanyol, Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam pengembaraannya menemukan benua Amerika itu. Tugas utama kaum muslimin Spanyol itu adalah sebagai pemberi arah pelayaran kapal. Selain itu diberikan bahwa pada kurang lebih tahun 1500 Masehi, ribuan kaum muslimin Morisco, umat Islam Spanyol yang lari mencari tempat baru karena mereka dikejar-kejar dan dipaksa masuk Kristen pada peristiwa penaklukan kembali Reconquista pada tahun 1492 Masehi. Sudah berdatangan ke benua Amerika, namun sayangnya sebagai besar kaum muslim, generasi awal di benua Amerika tersebut musnah karena adanya pemaksaan agama atau asimilasi di benua baru itu. Diperkirakan hampir 1/5 budak-budak dari Afrika pada pertengahan abad ke-15 dan abad ke-19 dipekerjakan di benua Amerika. Mereka beragama Islam karena kesulitan mempertahankan keislamannya. Mereka pindah agama meskipun generasi awal dari umat Islam yang mendiami benua Amerika. Banyak yang murtad, tetapi generasi berikutnya yang didominasi imigran Muslim secara bergelombang masuk Amerika. Perkenalkan, nama saya Fani Agatha Nintias, nomor absen 36. Umat Islam kulit hitam. Di Amerika Serikat, Muslim kulit hitam jumlahnya cukup besar. Pada tahun 1931 Masehi, atas prakarsa Wallace Fard Muhammad didirikanlah organisasi Black Muslim di Detroit, yang juga dikenal dengan sebutan NOI atau Nation of Islam. Pada tahun 1934 Masehi, Wallace Fard Muhammad meninggalkan Amerika. Akhirnya organisasi Black Muslim dipimpin oleh Elijah Muhammad pada tahun 1997 sampai 1975 Masehi. Elijah adalah putra seorang pendeta baptis di Georgia yang pergi ke Detroit untuk mencari kerja dan menjalin hubungan akrab dengan Wallace Fard Muhammad. Elijah Muhammad membuka markas besar bagi organisasi Black Muslim di Chicago. Sejak dipimpinnya, organisasi ini mengalami perkembangan pesat dan solid. Banyak tokoh yang masuk Islam seperti Malcolm Little, anak seorang pendeta baptis dan seorang orator ulung yang setelah menunaikan ibadah haji, namanya diganti menjadi Al-Hajj Malik Al-Sabas. Di samping itu juga mantan juara tinju kelas berat Cassius Clay yang kemudian namanya diganti menjadi Muhammad Ali. Pada masa kepemimpinan Elijah Muhammad telah terbit Muhammad Speaks yang kemudian diganti nama menjadi Bilalian News atau kabar kaum Bilali atau Muslim kulit hitam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.